Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah elemen atau anggota dari bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. A adalah A yang ini koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X. Sedangkan C-nya adalah konstanta. Oke, di sini Ibu ada contoh persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat. Ditandai dengan ini, ada kuadratnya. Nah, gitu ya. Oke, nanti kalau ditanya berapakah nilai A-nya? Nah, ingat tadi bentuk umum persamaan kuadratnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Gitu ya. Jadi berapa A-nya? A-nya adalah, di sini ada nggak angkanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, sebenarnya ada angka 1 gitu ya. Ya, di sini ada koefisiennya 1. Sekarang B. B-nya berapa? B itu adalah koefisien di depannya X. Berapa? 3. Dan C. C konstantanya. Konstantanya adalah 2. Jadi, nilai A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 2. Sekarang, contoh yang kedua. Dua X pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Oke. Apakah ini disebut persamaan kuadrat? Ya, ini bukan persamaan kuadrat karena pangkatnya 3. Berarti bukan persamaan kuadrat. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau Ibu ganti ini jadi pangkatnya 2. Nah, sekarang apakah ini persamaan kuadrat? Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Gitu ya. Tapi disebut persamaan kuadrat tidak sempurna. Coba perhatikan. Karena dia tidak mempunyai variabel X di sini. Nah, tapi nggak jadi masalah ya. Oke, berapakah nilai A-nya? A-nya 2. B-nya berapa? Adakah variabel X di sini? Tidak ada. Jadi koefisien dari X-nya atau nilai B-nya adalah 0. Oke, C-nya berapa? C-nya, nah, lihat tandanya ya. Negatif 8. Ya, sekarang Ibu ada contoh yang ketiga yaitu min 2X kuadrat ditambah 18X sama dengan 0. Pertanyaan yang pertama, apakah ini persamaan kuadrat? Ya, betul. Karena dia ada kuadratnya, pasti ini adalah persamaan kuadrat. Pertanyaan yang kedua, tentukanlah nilai A, B, dan C. Oke, kita lihat ya. A adalah koefisien di depan X kuadrat. Berapakah A-nya? Ya, lihat aja di sini. A-nya min 2. Berapakah B-nya? Ini B-nya ya. B-nya adalah 18. Berapakah C-nya? Nah, kita lihat. Adakah nilai C di sini? Nggak ada ya. Jadi C-nya adalah 0. Jadi A-nya negatif 2, B-nya 18, dan C-nya 0. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, contoh yang pertama adalah X kuadrat
ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah kita perhatikan konstantanya ya. Konstantanya ini adalah 2. Kita tulis di sini 2. Lalu kita cari perkalian dari 2. Perkalian dari 2 yaitu 1 kali 2. Setelah itu kita lihat di sini tandanya adalah positif ya, berarti kita melihat yang jumlah. Nah, ini kan X kuadrat. Artinya kita bikin X dan X, karena nanti X kali X adalah X kuadrat. Nah, karena perkalian 2 hanya 1 kali 2, artinya di sini 1, di sini 2. Dan karena dia jumlah, supaya hasilnya dijumlah jadi 3, di sini positif, di sini juga positif. Berarti ini positif, ini positif. Nah, kita kan disuruh menentukan akar-akar. Artinya, nah salah satu dari akar ini nilainya ada yang sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Ini atau ya. Jadi X sama dengan pindah ruas jadi plus, jadi kebalikannya negatif 1, atau X sama dengan plus 2 kebalikannya jadi negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0 adalah, ya ini X1 sama dengan min 1, ini bisa kita sebut X1, atau X2 sama dengan min 2. Oke, contoh yang kedua yaitu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, langkahnya seperti yang tadi. Kita lihat dulu di angka yang paling terakhir ini atau konstantanya. Ini apa? 6 ya. Nah, kita lihat di sini 6. Kita bikin perkaliannya 6 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, sekarang kita lihat tanda di sini. Nah, tanda di sini adalah selisih. Nah, artinya kita cari di sini yang selisihnya nilainya adalah min 1. Oke. Mana yang kalau diselisihkan nilainya min 1? Mungkin nggak 1 dan 6? Nggak mungkin ya. Oke, berarti 2 dan 3. Tandanya gimana supaya menghasilkan negatif 1? Ya, di sini 2, di sini min 3. Jadi 2 dikurang 3 adalah min 1. Nah, artinya akar-akarnya adalah X plus 2 dan X min 3. Oke, kita cari akarnya. Gimana yang tadi? X tambah 2. Ya, kemungkinannya ada yang sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Kita cari ya. X sama dengan plus, kebalikannya jadi negatif 2, ini X1-nya, atau X sama dengan di sini negatif, pindah ruas jadi 3. Jadi X1 sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 3. Untuk soal yang ketiga yaitu 3X kuadrat min 27 sama dengan 0. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita harus perhatikan, lihat ya. Di sini kan masih kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. Jadi kita bagi 3 aja nih. 3 bagi 3 ya 1, jadi tinggal X kuadrat min 27 bagi 3 berapa? 9 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Di sini X, di sini X. Nah, kita lihat konstantanya berapa? 9. Perkalian 9 adalah 1 kali 9 dan 3 kali 3.
Terus kita lihat di sini tandanya apa nih? Selisih gitu ya. Selisih. Nah, cari yang selisihnya itu nilainya 0. Kok 0, Bu? Nah, di sini kan nggak ada koefisien X. Artinya X-nya itu tidak ada variabel X, jadi koefisiennya 0. Nah, mana yang kalau dikurang hasilnya 0? Berarti yang ini ya. Ini enggak. Nah, supaya dia hasilnya 0 berarti satu positif, satu negatif. Jadi X plus 3, X min 3. Nah, jadi akar-akarnya X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas negatif 3 atau X sama dengan pindah ruas jadi 3. Di sini boleh ini X1, ini boleh X2. Bu, kalau dibalik boleh nggak? Ini X1, ini X2, ini X1. Ya, boleh aja. Oke? Kita masuk ke soal nomor 4. 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Gimana nih? Masih bisa disederhanakan ya? Kita bagi berapa nih? Ya, bagi 2. Bagi 2 jadi x kuadrat ditambah 8 bagi 2, 4x sama dengan 0. Gini ya. Oke. Nah, sekarang gimana ya? Kita lihat. Ini ada X, di sini juga ada X, berarti X-nya bisa kita keluarkan. X kali apa supaya jadi X kuadrat? Ya, X kali X kan? Ditambah X kali apa supaya jadi 4X dikali 4. Ini sama dengan 0. Artinya X1 sama dengan 0 atau, nah yang ini, X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan pindah ruas min 4. Ini X2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 0 dan negatif 4. Oke, sekarang nomor 5. Ibu ada soal contoh 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini agak beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan depannya hanya x kuadrat. Nah, ini ada angkanya nih. Nah, gimana nih? Sekarang sebenarnya banyak cara ya. Nah, Ibu kasih contoh yang satu ini, yaitu karena di sini 3x gitu ya. Kita bikin di sini semuanya 3x, 3x. Nah, tapi tetap dibagi 3. Gitu ya. Kalau di sininya 5 berarti sini 5x, 5x bagi 5. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kita kalikan dengan yang depan ini dengan yang belakang. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Oke, 12. Lalu kita cari perkalian 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Sudah? Nah, langkah yang ketiga adalah kita lihat di sini. Di sini apa? Plus ya. Berarti jumlah. Kamu cari di tabel ini yang kalau dijumlah hasilnya 7. Oke, kita lihat. 1, 12. Mungkin nggak 7? Nggak mungkin. 2 dan 6? Nggak mungkin. 3 dan 4? Ya, betul ya. Kalau dijumlah 7. Berarti di sini positif, di sini juga positif. Nah, tinggal kita isi nih ke sini. Positif 3 dan positif 4. Nah, adakah yang bisa dibagi 3? Nah, kita lihat ya. Ini bisa ya dibagi 3 ya. Jadi, X plus 1 dan 3X plus 4 sama dengan 0. Jadi, nilainya X plus 1 sama dengan 0 atau 3X plus 4 sama dengan 0. Jadi, akar yang pertama X1 sama dengan
pindah ruas jadi negatif 1 atau nah ini jadinya 3x sama dengan positif jadi negatif 4. Jadi x2 sama dengan min 4/3. Jadi nilai dari akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan negatif 4/3. Oke, ini Ibu kasih contoh lagi yang di depannya ada angkanya ya. 3x kuadrat ditambah x min 10 sama dengan 0. Langkahnya seperti tadi, kita siapkan dulu. Nah, ini kan 3x, jadi ini 3x, di sini 3x dibagi 3. Lalu angka yang depan dengan angka yang belakang kita kalikan. Jadi 30 ya. Nah, kita cari perkaliannya. 30 itu adalah 1 kali 30. 2 kali 15. 3 kali 10. 5 kali 6. Sekarang kita lihat di sini tandanya apa nih? Selisih. Selisih. Jadi tugas kalian adalah mencari selisih yang selisih hasilnya 1. Oke, 1/30 mungkin nggak? Nggak mungkin. 2 dan 15 nggak mungkin juga. 3, 10 nggak mungkin. Nah, 5 dan 6 bisa ya? Oke, 5 dan 6 supaya hasilnya positif 1 berarti di sini negatif. Nah, ini di sini positif. Min 5 tambah 6 kan 1 ya. Jadi di sini min 5. Di sini plus 6. Ada nggak yang bisa dibagi 3? Ada ya. Jadi 3x min 5. Ini kalau dibagi 3 jadi x plus 2. Sama dengan 0. Jadi 3x min 5 sama dengan 0. Atau x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan ini negatif jadi positif 5/3 atau X sama dengan positif jadi negatif 2. X1-nya 5/3 dan X2-nya adalah min 2.